Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunsa Maulida. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang balaskor. Balaskor ini yaitu untuk mengetahui masa usia gestasi pada bayi baru lahir. Kemudian dengan cara melakukan pemeriksaan pada bayi seperti pemeriksaan kulit, lanugo, telapak kaki, kemudian postur tubuh bayi. Setelah itu, setelah dijelaskan prosedurnya, kemudian meminta izin apakah diperbolehkan atau tidak. Selanjutnya saya akan memisahkan alat dulu. Alat yang digunakan pada pemeriksaan balaskor yaitu seperti format pengkajian balaskor, kemudian cerita poin untuk menulis hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan penggaris dalam satuan milimeter. Selanjutnya, sebelum dilakukan pemeriksaan pada bayi, kita harus mencatat identitas bayi seperti nama bayi, jenis kelaminnya bayi, kemudian alamat dan nomor register. Kemudian setelah menuliskan identitas bayi, selanjutnya yaitu meletakkan bayi di atas tempat tidur yang datar dan juga empuk. Kemudian setelah bayi diletakkan pada tempat tidur, kemudian yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik yaitu pada bagian kulit bayi. Kemudian kita lihat dan kita nilai. Pada kulit bayi ini kita nilai yaitu jika kulit bayinya lengket, rapuh, transparan, maka skornya -1. Kemudian jika kulit bayinya merah seperti gelatin, tembus pandang, maka skornya 0. Kemudian kulit bayinya licin, merah, venanya membayang, itu skornya 1. Kemudian pada kulit bayi terjadi pengkelupasan atau ada ruam, itu superficial, ada beberapa vena, itu skornya 2. Kemudian jika kulitnya pecah-pecah, kemudian tampak pucat, jarang ada vena, itu skornya 3. Terus selanjutnya pada kulit ada perkamen, pecah-pecah bagian dalam, tidak terlihat vena, itu skornya 4. Kemudian kulitnya seperti pecah-pecah, kemudian dan keriput, itu skornya 5. Selanjutnya setelah pemeriksaan kulit, yaitu yang kedua melakukan penilaian maturitas fisik pada bagian lanugo bayi. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan pada lanugo pada bayi. Lanugo ini yaitu rambut halus yang menutupi janin, yaitu muncul sekitar 24 sampai 25 minggu, muncul pada daerah bahu atau punggung atas pada bayi. Yaitu cara mengetahui apakah ada lanugo atau tidak, yaitu dengan cara jika tidak ada lanugo itu -1. Jarang sekali, yaitu skornya 0. Banyak sekali lanugo, yaitu skornya 1. Menipis skornya 2. Positif pada daerah tanpa rambut skornya 3. Dan sebagian besar tanpa rambut itu skornya 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan
skornya 2. Kemudian jika ada garis lipatan sampai 2/3 bagian anterior, itu skornya 3. Kemudian adanya garis lipatan pada seluruh telapak tangan, itu skornya 4. Pada telapak kaki tersebut, itu skornya 4. Selanjutnya yaitu pemeriksaan maturitas fisik pada payudara. Jika tidak dikenali, yaitu skornya -1. Susah dikenali, yaitu skornya 0. Kemudian areolanya datar dan ada penonjolan, itu skornya 1. Kemudian areola bintil-bintil, penonjolannya sekitar 1-2 mm, yaitu skornya 2. Kemudian areola terangkat, penonjolan sekitar 3-4 mm, skornya 3. Kemudian areola penuh, penonjolan sekitar 5-10 mm, skornya 4. Selanjutnya, selain ada pemeriksaan maturitas fisik payudara, kemudian juga ada pemeriksaan yaitu maturitas fisik pada mata atau telinga. Yaitu jika kelopak menyatu erat, itu skornya -2. Terus jika kelopak menyatu longgar, itu skornya -1. Kemudian kelopak terbuka datar tetap terlipat, itu skornya 0. Selanjutnya inna sedikit bergelombang, kemudian recoil lambat, skornya 1. Setelah itu inna bergelombang baik lembek tapi siap recoil, skornya 2. Kemudian keras dan berbentuk segera recoil, skornya 3. Kemudian kartilago tebal, daun telinga kaku, skornya 4. Itu pemeriksaan maturitas fisik pada mata atau telinga. Selanjutnya ada maturitas fisik yaitu maturitas fisik pada genitalia. Yang pertama pada genitalia pria, yaitu jika skrotum datar dan halus, yaitu skornya -1. Kemudian jika skrotum kosong, ruge memar, ruge samar, skornya 0. Yaitu testis di kanal bagian atas, ruge jarang, skornya 1. Kemudian testis menuju ke bawah sedikit ruge, skornya 2. Kemudian testis sudah turun dan ruge jelas, skornya 3. Kemudian testis tergantung, ruge dalam, skornya 4. Kemudian genitalia pada wanita, yaitu jika klitorisnya menonjol, labia datar, yaitu skornya -1. Kemudian jika klitoris menonjol, labia minoranya kecil, skornya 0. Kemudian klitoris menonjol, labia minoranya membesar, skornya 1. Kemudian labia mayora dan minora menonjol, skornya 2. Kemudian jika labia mayora besar dan labia minoranya kecil, skornya itu
3. Kemudian jika labia mayora menutupi klitoris dan labia minora, skornya itu 4. Kemudian selain maturitas fisik juga ada neuromuskular. Yang pertama, neuromuskular pada postur tubuh. Jika postur tubuhnya lurus seperti ini, maka skornya 0. Kemudian jika postur tubuh bayi tangannya agak kurang sedikit, kemudian kakinya agak kurang sedikit, maka skornya yaitu 1. Kemudian jika tangan dia agak keangkat, kemudian kaki bayinya agak terbuka lebar, maka skornya 2. Kemudian jika tangan bayi keangkat di atas dan kakinya masih terbuka lebar, maka skornya 3. Kemudian jika tangan bayi keangkat di atas dan kakinya sangat terbuka lebar, maka skornya yaitu 4. Selanjutnya yaitu neuromuskular pada gerakan jendela pergelangan tangan, yaitu jika sudutnya lebih dari 90 derajat, maka skornya -1. Jika sudutnya yaitu 90 derajat, skornya 0. Kemudian jika skornya 1, yaitu sudutnya sekitar 60 derajat. Kemudian jika 45 derajat, yaitu skornya 2. Kemudian 30 derajat skornya 3, dan 0 derajat itu skornya 4. Yaitu selanjutnya ada neuromuskular pada lengan membalik. Gerakan lengan membalik jika sudutnya sekitar 180, itu skornya 0. Terus 140 sampai 180 skornya 1. 110 sampai dengan 140 skornya 2. Kemudian 90 derajat sampai 110 derajat itu skornya 3. Kemudian yang terakhir itu jika kurang dari 90 derajat skornya 4. Kemudian selanjutnya neuromuskular sudut poplitea. Jika 180 derajat itu skornya -1. Kemudian jika 160 derajat itu skornya 0. Kemudian 140 derajat skornya 1. 120 derajat skornya 2. Kemudian 100 derajat skornya 3. Dan yang terakhir kurang dari 90 skornya 4. Maaf diralat, tadi yang 90 derajat skornya 4 dan kurang dari 90 derajat skornya 5. Selanjutnya neuromuskular pada tanda selendang. Batasnya leher itu -1. Kemudian aksila kontralateral skornya 0. Kemudian papila mammae kontralateral skornya 1. Prosesus simfoid yaitu skornya 2. Papila mammae pada lips lateral itu skornya 3. Dan aksila lips lateral
lateral itu skornya 4. Kemudian yang terakhir itu neuromuskular, yaitu tumit ke telinga. Batasnya adalah telinga dengan skor 1, hidung dengan skor 0, kemudian dagu skornya 1, papila mamai skornya 2, daerah pusat skornya 3, dan lipatan femoral yaitu skornya 4. Kemudian setelah itu semua dilakukan pemeriksaan balas skornya, kemudian kita menjumlah skor pada pemeriksaan maturitas neuromuskular dan maturitas fisik, yaitu digabungkan. Kemudian menilai konversi, yaitu usia gestasi pada bayi baru lahir dengan menggunakan tabel nilai kematangan masa gestasinya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, kemudian setelah melakukan pemeriksaan balas skor, kemudian kita melapas sarung tangan dan kemudian kita rendam pada larutan klorin 0,5. Dan setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada pasien atau kepada orang tua si bayinya, dan kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa yaitu dilakukan pendokumentasian. Berikut tadi yaitu video tentang balas skor. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.